Hai semuanya, kembali lagi di channel Cerita Dimulai. Di video kali ini, admin akan menceritakan film kungfu terbaru berjudul The Queen of Kung Fu. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Cerita dimulai pada masa Republik di Tiongkok. Sekumpulan wanita muda dibawa dari desa dan dijual ke mafia lokal Shanghai untuk dipekerjakan di klubnya. Salah satunya bernama Asi. Di perjalanan, terjadi insiden kecelakaan, di mana teman Asi tersedak makanan dan hampir tewas. Asi mendobrak pintu mobil dan meminta salah satu mafia untuk mengobati temannya. Namun mafia bau malah menembak teman Asi hingga tewas, menimbulkan traumatis bagi Asi karena melihat banyak darah. Asi yang marah menunjukkan dirinya sebagai petarung yang sangat cakap. Dia sendirian memukuli semua mafia bau di luar gedung dan meminta teman-temannya untuk melarikan diri. Setelah itu dia dengan berani mendatangi Bao dan menantangnya bertarung karena sudah membunuh temannya. Setelah pertarungan cukup lama, Asi akhirnya mengirim Bao menemui sang pencipta. Setelah itu dia pergi bersembunyi karena seluruh mafia mengejar dirinya. Sementara di kantor polisi, mayat Bao sedang diotopsi dan mereka menemukan sebuah telur di tenggorokannya. Lalu bawahan dari Bao menemui Inspektur Bei untuk melaporkan kasus ini, dan dia diminta menggambar sketsa wajah dari pelaku. Namun salah satu dokter yang mengotopsi mayat Bao, yaitu Huo Yunseng, tidak mempercayai jika pelakunya adalah seorang wanita, melihat dari tinjunya di tubuh Bao. Bukannya mendapat dukungan, dia malah diusir oleh Inspektur Bei karena dianggap sok tahu. Di luar kantor polisi, Huo Yunseng melihat seorang wanita yang mirip seperti pelaku. Lalu dia mencoba basa-basi dan menjebak Asi dengan menawarkan pekerjaan. Karena Asi buta huruf, dia tak tahu jika dirinya dibawa ke kantor polisi. Ketika dia akan ditangkap, dia melawan dan memukul Huo Yunseng. Saat Asi akan melarikan diri, dia ditangkap oleh mafia lokal dan dibawa menemui bos mafia Shanghai yang mengendalikan berbagai bisnis di kota. Namun ada yang tak senang dalam pertemuan mereka itu. Yihu tak senang karena Asi telah membunuh Abao, adik kandungnya. Alih-alih membunuh Asi, bos Bai malah menawari Asi untuk menggantikan Bao jika dia bisa mengalahkan Yihu. Mereka berdua pun langsung bertarung dan Asi keluar sebagai pemenangnya. Yang berarti, kini dia menggantikan Bao dan Yihu tak bisa mengusiknya. Asi segera berganti pakaian dan bawahan Bao sekarang menjadi bawahannya. Di klub malam itu, dia bertemu dengan Inspektur Bei yang tampaknya menyukai Asi, namun Asi mengabaikannya. Setelah itu di depan klubnya terjadi sebuah keributan di mana Yihu membunuh orang-orang yang menentang adanya produk-produk Jepang di Cina, mengatasnamakan untuk membantu Asi. Asi melihat Huo Yunseng dan langsung mengenalinya. Lalu tiba-tiba datang dua orang berpakaian hitam putih membawa mereka berdua. Ternyata mereka adalah pengawal pribadi di keluarga Huo. Mereka diperintahkan untuk membawa Huo Yunseng kembali. Setelah sampai di rumah Huo Yunseng, terjadi kesalahpahaman di mana Asi malah dikepung penjaga karena dia masih dianggap wanita berbahaya. Asi lalu dipertemukan dengan ayah Huo Yunseng, yaitu Huo Jiaquan. Asi merasa tertarik dengan jurus tinju Huo yang diwariskan secara turun-temurun itu. Yunseng lalu menunjukkan buku jurus tinju Huo dan juga foto-foto dari para leluhurnya. Namun Asi tak percaya. Dia pun pergi keluar berjalan-jalan. Di jalanan kota, dia bertemu dengan temannya yang diganggu pria hidung belang. Kemudian Asi menolongnya. Lalu bawahannya tiba-tiba datang menemukan Asi dan membawanya pulang bersama teman Asi. Di klubnya, Asi mendapat informasi dari bawahannya bahwa Yihu dan Inspektur Bei berkomplot untuk menjebak Asi sebagai pengkhianat karena Yihu ingin Asi keluar dari organisasi, kemudian membalaskan dendam ke sumatnya. Tetapi mereka berdua juga mempunyai rencana untuk menjebak Yihu dengan cara memancing keributan. Seiring berjalannya waktu, Asi mulai menjadi orang yang ditakuti di dunia bawah dan membantu bos Bei membereskan berbagai bisnis-bisnis dari orang-orang asing. Lalu rencana Asi mulai dijalankan, di mana dia mempermalukan Yihu di depan orang banyak. Kemudian giliran Inspektur Bei yang juga dibuat kesal oleh Asi, karena Asi akan melarang penjualan opium di wilayahnya. Sementara Inspektur Bei dan Yihu saat itu berbisnis opium. Tentu saja hal itu bertentangan dengan mereka. Bawahannya memperingati Asi untuk tidak mengusik Inspektur Bei, namun Asi tak memperdulikannya. Dan di klubnya, ia bertemu kembali dengan Huo Yunseng, yang kini ia bekerja sebagai bawahan Asi, dan secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya kepada Asi. Belum sempat menjawab, tiba-tiba terjadi keributan di klub malamnya, antar sama-sama pekerja seni, yaitu teman Asi dan istri dari Yihu. Istri Yihu sengaja memprovokasi Li Ying agar memukulnya, sehingga dia memiliki alasan untuk mengundang Yihu dan melawan Asi. Perselisihan dua kubu ini pun terjadi. Asi melawan rasa traumanya melihat darah, kemudian menghadapi Yihu dengan jurus tinju Huo yang sebelumnya tak sengaja dia baca di rumah Huo Yunseng. Lalu dengan mudahnya memukuli Yihu. Setelah kekalahan memalukan itu, Yihu menemui Inspektur Bei dan memintanya untuk menghabisi Asi. Namun Inspektur Bei tidak bisa, karena kasus pembunuhan Bao akan ditutup setelah lewat dari 7 hari. Namun Inspektur Bei memiliki cara lain untuk membalaskan dendam, yaitu dengan mengkambing hitamkan seseorang.
Kemudian datang sekumpulan orang Jepang yang ingin memulai bisnis di Shanghai dan meminta Yihu dan mafia lainnya untuk membantu melindungi bisnis mereka. Dan sebagai balasannya, mereka akan membantu Yihu membunuh Asi. Meskipun membantu Jepang bertentangan dengan aturan dari Boss Pei, namun demi membalaskan dendamnya, Yihu pun menuruti permintaan mereka. Sementara itu di kediaman Asi, Boss Pei menemuinya dan mengetahui perseteruan antara anak angkatnya. Dan dia juga mengetahui bahwa Yihu yang memulai. Lalu bawahan Asi datang membawa informasi bahwasannya Yihu membantu Jepang mengirim daun teh dari Cina. Kemudian Boss Pei yang marah berinisiatif mengganti daun teh Yihu dengan barang lain tanpa sepengetahuan Yihu. Di aula klubnya, Boss Pei memukuli orang-orang Jepang yang berusaha membunuh Asi. Dan dia akan menyelidiki kasus tersebut. Setelah itu, Huo Yunseng mengetahui kebenaran, di mana Yihu tak benar-benar mengirim daun teh, melainkan dia mengirim opium untuk kaisar. Dan jika itu terjadi, maka mafia Boss Pei akan berurusan dengan orang-orang Jepang. Asi kemudian mencari keberadaan Yihu bersama anggotanya, dan menemukan dia sedang dipukuli oleh para pebisnis Jepang, karena menukar daun teh dengan opium. Lalu peran Huo Yunseng dijalankan, di mana dia mengatakan pada orang-orang Jepang jika Yihu salah mengambil barang, dan akan membayar ganti rugi atas kesalahannya. Berkat akting dari Huo Yunseng, Yihu pada akhirnya berhasil diselamatkan, dan Huo Yunseng kembali mengungkapkan kebenaran, bahwa dalang dari berbagai kekacauan itu adalah Inspektur Pei, yang memperalat Yihu untuk saling membunuh antar anggota mafia, karena Inspektur Pei ingin menguasai posisi Boss Pei. Sekembalinya ke rumah, dia bertemu dengan istrinya sambil marah-marah, menyebut nama Pei. Istrinya lalu memberi Yihu segelas teh, yang ternyata sudah diracuni dan Yihu tewas seketika. Kemudian Xuanzu datang, dan dia adalah dalang dari pembunuhan Yihu. Dia dan istri Yihu lalu berkembang biak ikeh-ikeh kimochi. Besoknya Wu Tianjun dan Inspektur Pei bersekongkol untuk memanfaatkan kebodohan anggota mafia Pei untuk saling membunuh. Di kediaman Boss Pei, ia akhirnya menyadari bahwa Xuanzu dan Yihu telah berkhianat. Tanpa mengetahui, Yihu sudah tewas terbunuh. Kemudian Xuanzu datang ke sana membawa kepala dari Yihu dan menuduh Asi telah membunuh Yihu atas kesaksian dari Inspektur Pei. Boss Pei tak percaya begitu saja, dan dia berniat mencari Inspektur Pei. Namun pada akhirnya dia tewas ditembak oleh Xuanzu yang berkhianat. Asi berhasil menangkap Xuanzu dan bertarung melawannya. Sementara Huo Yunseng turun ke lantai dasar dan semua pengikut Boss Pei sudah menunggunya. Asi pada akhirnya membunuh Xuanzu di hadapan anggotanya. Kemudian Inspektur Pei datang dan mulai memprovokasi bahwa sesama anggota tidak boleh saling bunuh. Jika ada yang melanggar, maka harus dihukum. Huo Yunseng dan Asi pada akhirnya kewalahan melawan seluruh anggota mafia dan terluka cukup parah. Sampai ayah Huo Yunseng datang menyelamatkan mereka. Sementara itu, Inspektur Pei dan istri Yihu pada akhirnya tewas dibunuh oleh Wu Tianjun. Saat melarikan diri, Huo Yunseng tak bisa bertahan lebih lama karena dia sudah kehabisan banyak darah dan akhirnya dia tewas di perjalanan. Asi dibawa ke rumah keluarga Huo untuk diobati, dan di sana Huo Jiaquan ingin menurunkan jurus tinju Huo yang turun-temurun itu kepada Asi untuk membalas kematian Huo Yunseng. Asi mulai mempelajari jurus tinju Huo selama berhari-hari, hingga dia berhasil menguasainya dan mempraktekkan jurus itu ke pengawal pribadi keluarga Huo. Kemudian dia mendatangi klub malam yang sekarang menjadi wilayah kekuasaan orang-orang Jepang, meminta teman-temannya yang bekerja di sana untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara dia bertarung sendirian melawan orang-orang Jepang. Asi bertarung melawan pengawal pribadi Wu Tianjun yang cukup tangguh. Walaupun Asi kalah, namun semangatnya datang kembali setelah mengingat kematian Huo Yunseng. Menggunakan jurus tinju Huo, dia pada akhirnya mengalahkan Kojo. Dan polisi juga menggerebek tempat itu. Asi lalu menghabisi Wu Tianjun di depan kepolisian. Setelah itu nasibnya tak diketahui dan film pun berakhir. Kesimpulannya, film ini menarik untuk ditonton. Bagi kalian yang menyukai film dengan karakter overpower, film ini wajib kalian lirik nih, karena menampilkan pertarungan yang sangat mantap. Oke, sekian video kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.